Nasib Indosiar ditentukan oleh calon ketum PSSI yang baru. Persib Bandung dapatkan jin dari Timur Tengah. Kejutan lanjutan Liga 1. Serta beberapa berita dari tim Liga 1 lainnya dan juga Timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Nasib Indosiar sebagai penyiar liga-liga di Indonesia atau ajang-ajang Timnas Indonesia nampaknya akan segera berakhir. Hal ini buntut dari kisruh yang terjadi atas tragedi Kanjuruhan yang menyeret nama Indosiar. Hal ini pun sudah terlihat dengan disiarkannya AFF, tapi bukan di Indosiar, tapi kembali ke MNC Group, yakni RCTI dan MNC TV. Bahkan gelaran AFC Cup dan Piala Dunia U20 yang awalnya akan tetap disiarkan di Indosiar pun kabarnya bisa dibatalkan. Pasalnya jika PSSI KLB otomatis akan ada ketum dan jajaran yang baru yang otomatis sudah punya sponsor sendiri. Seperti contoh, jika Erick Thohir yang terpilih jadi ketum PSSI, otomatis Liga 1, 2, dan 3 disiarkan di JAK TV dan Transmedia. Begitupun dengan gelaran AFC dan Piala Dunia U20 pasti pindah ke RCTI atau MNC TV. Kenapa AFC Cup dan Piala Dunia U20 pindah ke RCTI atau MNC TV? Lantaran jika Erick Thohir jadi ketum PSSI pasti ada nama Haritanu Sudibyo di sana. Karena Erick Thohir dan Tanu Sudibyo adalah satu poros bersama dalam hal bisnis. Maka mau tak mau Indosiar harus mati-matian berjuang jika masih ingin jadi broadcaster. Ya kalau masih mau jadi broadcaster, Indosiar harus dukung salah satu calon ketum PSSI yang condong ke Indosiar. Ya antara Nurdin Halid atau Ratu Tisha. Dan inilah nama-nama calon ketum PSSI beserta persentasenya berdasarkan polling yang dilakukan oleh Polling Institute. Di urutan pertama ada Erick Thohir dengan 17,6%. Di urutan kedua ada Kaisang Pangarep dengan 6%. Di urutan ketiga ada Dede Yusuf dengan 5,1%. Di urutan keempat ada Mahfud MD dengan 4,3%. Di urutan kelima ada Muhammad Iriawan dengan 3,7%. Di urutan keenam ada Haritanu Sudibyo dengan 3,5%. Di urutan ketujuh ada Nurdin Halid dengan 2,6%. Di urutan ke-8 ada Azrul Ananda dengan 2,2%. Di urutan ke-9 ada Hasanul Kossasi dengan 2%. Di urutan 10 ada Dudung Abdurrahman dengan 2%. Di urutan ke-11 ada Prananda Paloh dengan 2%. Di urutan ke-12 ada Ratu Tisha dengan 1,4%. Dan di urutan ke-13 ada Lanyala Mataliti dengan 0,1%. Sebagai catatan, 13 nama ini bukan ditujuk oleh voters ya, namun cuma hasil polling dari masyarakat saja. Karena nantinya hanya akan ada 6 atau 8 orang saja yang dipilih sebagai calon ketum PSSI. Oke, jika 13 orang ini maju sebagai calon ketum PSSI, nah kira-kira 13 orang ini condongnya ke klub mana sih? Erick Thohir pasti condong ke Persis Solo dan Persib. Lalu Kaisang Pangarep ya ke Persis Solo. Dede Yusuf condong ke Persib. Mahfud MD condong ke Madura United. Muhammad Iriawan atau Iwan Bule condongnya pasti ke Bali United. Haritanu Sudibyo condongnya pasti ke Persebaya. Nurdin Halid pasti condongnya ke PSM Makassar. Azrul Ananda condongnya pasti ke Persebaya. Hasanul Kossasi jelas ke Madura United. Dudung Abdurrahman condongnya pasti ke Persib. Prananda Paloh condongnya pasti ke Arema.
Ratu Tisa condongnya ke Arema dan Persija, dan Lanyala Mataliti yang pasti condong ke Persija Jakarta. Kembali kami ingatkan, ini bukanlah calon resmi ya, calon ketum PSSI yang resmi baru akan diumumkan nanti bulan Januari 2023. Persib Bandung dapatkan jin Arab. Hehe, bukan itu ya, itu mah jinnya Aladin. Tapi sama juga sih, Persib juga datangkan Aladin. Tapi Aladin yang ini adalah sponsor baru yang ditempel di jersey Persib. Jadi rame dong jersey Persib sama sponsor. Ya kelihatannya jadi kurang estetik sih, tapi ya mau gimana lagi, Persib butuh sponsor apalagi setelah liga berhenti. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin uang jajan pemain Persib. Oke, nama sponsornya adalah Aladin Bank. Aladin Bank adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang bermarkas di Jakarta. Awalnya perusahaan ini bernama MyBank. Nah, kabarnya Persib bekerja sama dengan Aladin ini selama 5 tahun loh, yang artinya logo Aladin ini akan terus terpampang di depan jersey Persib untuk 5 musim ke depan. Aladin Bank ini untuk menggantikan posisi Permata Bank Syariah yang hengkang musim ini. Belum diketahui berapa nilai kontrak Aladin dengan Persib, tapi cenah oge, nilai kontrak sekitar 55 miliar rupiah per musim dan akan bertambah tiap musimnya. Jadi selama totalnya 5 musim ini, Aladin akan kucurkan dana pada Persib kurang lebih 1 triliun rupiah. Wow, atau paling tidak, paling sedikit ya, sekitar 750 miliar rupiah. Nah, jika musim ini saja Persib mendapatkan 55 miliar rupiah dari Aladin, kira-kira bisa nggak ya Persib beli pemain bintang, apalagi bintang dunia gitu? Dan menurut kalian, siapa kira-kira pemain bintang dunia yang cocok nih? Dan kabarnya logo Aladin ini akan dipakai Persib atau di jersey Persib saat nanti Persib main di AFC Cup, karena regulasinya adalah cuma boleh pakai 1 sponsor di jersey ya di AFC Cup. Tapi pihak Persib sendiri belum memutuskan apakah akan memakai logo Indofood saja atau logo Aladin saja di jersey Persib saat main di AFC Cup nanti. Kalau menurut kalian uang 55 miliar nih ya, dibeliin cireng dapat berapa gerobak tuh? Oke, ada kejutan apa sih setelah liga dijalankan lagi? Yuk kita intip 4 pertandingan pertama di pekan ke-12. Yang pertama ada Bayangkara FC meraih kemenangan pertama setelah 4 laga terakhir tak raih kemenangan dengan mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1. Yang kedua ada PSM Makassar yang masih terus mempertahankan rekor tak terkalahkannya musim ini setelah mampu menang 2-0 atas Persikabo. Yang ketiga ada Madura United yang menelan kekalahan kedua secara beruntun di 3 laga terakhir setelah dikalahkan PSIS Semarang. Yang keempat, Bali United yang menang secara kontroversi lagi atas Persita Tangerang. Ini tim kalau nggak kontroversi nggak seru kali ya. Ya kontroversinya kalian tahu sendirilah. Kayak pelanggaran dari Dika Bayangkara yang katanya menendang William Pacheco. Seharusnya pelanggaran seperti ini jika kiper murni menangkap 100% posisi bola itu tak dihadiahi penalti. Hanya saja kiper saja yang diberi kartu, bukan dihadiahi kartu plus penalti. Baru juga mulai liga udah 2 kartu merah, kontroversi banyak, gimana mau bener liganya? Nah gimana dengan hari kedua nih? Soalnya ada 3 pertandingan nih hari kedua nih, yakni Persebaya versus Barito Putra, Persis Solo versus Rans Nusantara FC, dan Persija Jakarta versus Borneo FC. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya? Dari Bali United, pelatih Bali United Stefano Cugura memberikan komentarnya sebelum pertandingan melawan Persita Tangerang. Teko memberikan komentar soal sistem bubble yang diterapkan di sisa putaran pertama. Menurut Teko, dengan liga di stop selama 2 bulan dan dilanjutkan dengan sistem bubble, semua tim kembali mulai dari nol, baik itu taktik, strategi, dan kesiapan tim. Teko mengatakan sebenarnya ini tak ideal dan terkesan dipaksakan, apalagi sistem bubble ini akan merugikan klub-klub peserta. Gitu ya coach, udah kayak petugas pom bensin aja coach,
mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya Mas? Iya sih Coach, nggak ideal ya sistem bubble ini. Apalagi digelarnya bukan di Bali ya Coach. Jadi agak sulit ya kalau mau kong kali kong. Tapi tenang Coach, selama ada bos Peter, bukan Peter itu. Bukan itu juga, tapi Peter Tanuri. Semua bisa diatur. Isojin bisa diatur. Wani Piro. Apalagi di putaran kedua nanti, Bali United kabarnya akan memakai jasa ex-bomber Persija Jakarta Marco Simic nih. Hal ini terlihat di postingan Simic yang tampak berada di Bali dengan ucapan soon yang artinya segera. Kira-kira siapa ya yang akan digantikan oleh Simic? Pacheco, Nuri, Eber, atau Privat? BTW, apa datangnya Simic sebagai antisipasi kalau Spaso CLBK nih ke Persib? Gimana menurut kalian? Jika Liga 1 resmi digelar kembali pada 5 Desember 2022 ini, meskipun dengan sistem bubble ya, bagaimana dengan Liga 2? Menurut PT LIB, Liga 2 akan segera menyusul. Tapi rencana PT LIB ini ditentang oleh APPI dan sejumlah instansi terkait. Pasalnya, menurut para instansi terkait ini, ada beberapa klub yang masih menunggak gaji para pemain nih. Apalagi itu tuh tim TSI yang ngotot banget kalau Liga 2 nggak boleh dijalankan dulu. Kalau klub-klub pesertanya nggak diaudit dulu dan dinyatakan bersih dari tunggakan gaji. Gimana ya? Kasihan juga sih. Kalau nggak dijalankan, terus klub mau bayar pemain pakai apa? Kan nggak ada pemasukan. Tapi kalau dijalankan, kasihan pemain juga. Main mah main, tapi nggak digaji. Salah. Kok pemainnya mau sih main tapi nggak digaji? Nah, makanya tim-tim Liga 2 saat ini tuh udah kayak anak gawang kalau dalam sepak bola. Cuma melongo ngeliatin yang main, terus mungutin bola yang keluar lapangan. Miris ya, kayak anak tiri. Ya udah, mending kalian meeting aja terus usulin bikin operator liga sendiri biar aman dan nyaman. Kalau masih ngegantung sama PT LIB mah riweuh. Lawang PT LIB aja masih ketar-ketir kok saat ini. Dari Timnas Indonesia, Opa Sintayong ngamuk-ngamuk lagi cuy. Hal ini lantaran sudah hampir kurang lebih 1 minggu latihan, tapi stamina dan fisik para pemain timnas jeblok semua. Bahkan dari hasil tes VO2 max, tidak ada satupun pemain timnas yang level fitnessnya atau VO2 max-nya mencapai angka 40, mentok di 37. Pelatih asal Korea ini pun menyalahkan matinya kompetisi tanah air yang membuat fisik dan stamina pemain timnas anjlok parah. Padahal Piala AFF sudah di depan mata, Sintayong pun serba salah. Jika dipaksakan latihan double per hari, pemain bisa cedera. Tapi jika kondisi seperti ini pun, Indonesia bisa jadi bulan-bulanan tim lain. Justru yang lebih mengherankan adalah para pemain abroad atau pemain timnas yang main di luar negeri seperti Jordi Amat, Sandi Wos, Egy, Witan, Sadil, Asnawi, dan Arhan. VO2 max-nya justru kalah sama pemain lokal. Nah, kalau di timnas U20 kemarin ada nama Robby Darwish yang dapat bonus dari STY lantaran terpilih sebagai pemain yang paling fit dan paling tinggi VO2 max-nya. Menurut kalian siapa hayo di timnas senior pemain yang paling tinggi VO2 max-nya? Dia adalah Rahmat Irianto. Rian diketahui memiliki VO2 max untuk saat ini ada di angka 37 atau tertinggi di antara 28 pemain timnas lainnya. Wah, terlagi ada yang komen nih, Kapten Aing tuh, Kapten Aing. Nah, hasil tes fisik atau tes VO2 max para pemain timnas ini dilaporkan oleh pelatih fisik timnas Shin Gang-yun pada pelatih Sintayong. Kira-kira dapat bonus berapa nih Kapten Rian dari Opa STY? Traktir dong. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.